Ibu Bapak, mohon maaf saya mau melepas masker, saya merasa sangat ngap. Tapi saya berjanji tetap menjaga jarak juga dari Romo Suto. Para ibu bapak, saudari-saudara terkasih, minggu ini minggu Advent yang kedua. Tokoh yang ditampilkan adalah Yohanes Pembaptis. Kalau minggu Advent yang pertama kita diajak membedakan antara akhir zaman dan kiamat. Karena apa? Karena kedatangan Yesus yang kita persiapkan pada masa Advent bukan semata-mata kedatangan Yesus pada pesta Natal, tetapi bagian Advent yang pertama seperti kita ketahui bersama, mulai minggu Advent yang pertama sampai tanggal 16, itu bagian Advent yang pertama, kita diajak mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Baru nanti pada tanggal 17 Desember sampai 24, masa Advent bagian kedua mengajak kita secara khusus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus pada pesta Natal. Lah, minggu Advent yang pertama kemarin kita diajak membedakan antara akhir zaman, Yesus datang, dan kiamat. Mungkin orang-orang di lereng Semeru sudah berpikir tentang kiamat ketika Semeru erupsi, ya. Mereka berpikir kiamat datang. Kiamat artinya apa? Kiamat artinya kematian bareng-bareng. Orang diadili. Lah, penekanannya adalah mati bersama diadili, maka menakutkan. Tetapi akhir zaman bukan kiamat. Akhir zaman berarti Tuhan datang. Dan kalau Tuhan datang, Tuhan yang menyelamatkan. Maka kita harus membedakan secara benar dua paham ini. Lalu hari ini pada minggu Advent yang kedua, kita diajak membedakan pengertian tentang padang gurun. Dikatakan begini, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Santo Lukas sengaja mengutip Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 26. Tetapi anehnya Santo Lukas tidak mengutip ayat 1 dan 2 dari bab 40 Nabi Yesaya yang berbunyi, Yerusalem bersukacitalah sebab begini begitu, baru kemudian ada suara berseru-seru di padang gurun, itu pada ayat yang ketiga. Ini dikutip oleh Santo Lukas pada bab 3 ayat 3 sampai 6 dalam Injilnya hari ini. Ibu Bapak, boleh diketahui bahwa bab 40 nubuat Yesaya ayat 1 sampai 2 itu sebetulnya berbunyi apa? Berbunyi ajaan atau bahkan perintah bukan kepada orang-orang di dunia, tetapi perintah dan ajaan kepada kuasa-kuasa surgawi untuk mempersiapkan jalan di padang gurun. Apa pemahaman padang gurun di sini? Pemahaman padang gurun, dari satu pihak padang gurun adalah tempat yang sunyi, tidak ada kehidupan, tidak ada harapan sama sekali. Tetapi justru di dalam Alkitab, padang gurun ditempatkan menjadi suatu gambaran di mana Allah secara khusus menaruh perhatian kepada umat terpilih. 40 tahun mereka hidup di padang pasir, di padang gurun, lari dari Mesir, tidak ada apa-apa. Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup mereka. Mereka terjamin. Ketika mereka pengen roti, Tuhan menyediakan roti. Ketika mereka pengen menikmati daging, Tuhan menyediakan daging. Terus begitu. Dan di padang gurun ini juga nabi-nabi mendapat pendidikan iman secara khusus dari Tuhan. Banyak bapak-bapak gereja lama yang masuk ke padang gurun, kesunyian padang gurun untuk memperdalam hidup rohani. Misalnya Santo Antonius Pertapa. Beliaunya bertapa dengan luar biasa di padang gurun. Lalu ada santo yang sekarang salibnya sangat populer,
salib lalu belakangnya ada buletannya, salib pengusir setan. Itu santo siapa Ibu Bapak? Saya kok jadi lupa ya, grogi mungkin. Itu ditulis di situ di belakang lingkarannya, inilah salib Santo Blasius. Lalu setan, pergilah kamu karena aku bersandar pada Allahku. Lalu setan, ini minumlah sendiri racunmu, itu ada di belakangnya. Di situ tulisannya pakai bahasa Latin, sayangnya itu biasanya hanya disingkat. Tapi itu menggambarkan bagaimana padang gurun itu merupakan sekolah iman. Musa mendapat 10 perintah Allah sesudah 40 hari berada di puncak Sinai. Lalu apa? Dalam perjanjian baru misalnya, Tuhan Yesus pun dimurnikan motivasinya sebelum melayani dan melaksanakan tugasnya digoda di padang gurun. Dari satu pihak, padang gurun menggambarkan keputusasaan yang tidak ada ujungnya, tetapi dari lain pihak, padang gurun adalah sekolah iman di mana Allah sendiri yang berinisiatif. Lah, oleh karena itu, kalau kita memahami padang gurun seperti ini, baru kemudian kita bisa memahami bacaan yang pertama dari kitab Nabi Baruk. Ada saudara-saudara yang mencoba mengkaitkan hal ini dengan lilin Advent yang kedua. Lilin Advent yang kedua biasanya diberi nama yang pertama lilin pengharapan, hope. Yang lilin kedua adalah love, cinta. Nanti lilin yang ketiga yang merah jambu adalah kegembiraan. Lilin yang keempat adalah peace, damai sejahtera. Karena di situ sudah sangat dekat dengan peristiwa Natal. Ibu Bapak, kali ini saya ingin menegaskan saja bahwa padang gurun dari satu pihak adalah keputusasaan kalau dilihat dari segi manusia, tetapi menjadi sekolah iman bila kita tetap membuka hati pada Allah yang selalu hadir dalam hidup kita, menyelenggarakan hidup kita. Santo Lukas mengutip Yesaya 40 ayat 1 dengan 2. Tadinya ayat-ayat ini ditujukan merupakan perintah pada kekuatan-kekuatan ilahi untuk membuka jalan bagi Tuhan, agar Tuhan bisa dengan mudah masuk dalam sejarah manusia. Tetapi seruan itu kemudian ditempatkan dalam diri Santo Yohanes Pembaptis yang menjadi tokoh dalam bacaan Injil hari ini. Kita mengharap Minggu Advent yang kedua makin memperdalam iman kita. Kita makin yakin Allah selalu campur dalam hidup perjalanan kasih-Nya, tidak rela menyerahkan kita kepada keputusasaan padang gurun. Memasuki padang gurun bersama Tuhan menimbulkan pengharapan yang makin mendalam. Selamat menekuni Minggu Advent yang kedua. Saya ingatkan masih ada 58 ketua lingkungan yang belum mengambil rangkaian Advent sebagai penanda syukur ulang tahun paroki kita. Silahkan sesudah perayaan Ekaristi boleh mengambil itu untuk bisa dipakai bersama umat selingkungan, menandai syukur kita bersama Tuhan, memasuki sekolah iman padang gurun yang penuh kasih. Tuhan memberkati. Amin.